Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga anak-anak beserta keluarga semuanya dalam keadaan sehat. Untuk Mama dan Papa, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam PJJ hari ini, hari Rabu, tanggal 24 Februari tahun 2021. Kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4 dari buku tematik halaman 93 sampai 103. Ayo anak-anak, bukunya disiapkan ya. Jadi nanti sambil mendengarkan video dari Bu Hermin, anak-anak juga membuka bukunya sehingga anak-anak bisa lebih paham dan dapat mengerjakan soal dengan baik. Kita mulai ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak setelah melihat tayangan video, anak-anak harus bisa menyusun dan menanggapi ungkapan perintah kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun, ya. Juga dapat menentukan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda konkret atau nyata. Dan yang terakhir, memahami berbagai gerak lokomotor, tolakan, melayang, dan mendarat pada lompat tali. Nah, untuk mencapai tujuan pertama, kita akan memulai dengan membaca. Kebersihan lingkungan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan atau PP atau outsourcing. Kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah harus memiliki rasa persatuan dalam menjaga lingkungan sekolah. Nah, semua warga sekolah, yang termasuk warga sekolah itu ya murid-murid, guru, PP, TU, juga kepala sekolah. Juga orang tua yang datang ke sekolah mengantar jemput anak-anak juga harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, sebagai warga sekolah, kita harus bekerja sama. Kita harus bekerja sama menjaga kebersihan. Guru selalu memerintahkan untuk membersihkan lingkungan sekolah. Kita harus menanggapi perintah tersebut dengan santun. Nah, kalau kita menanggapi ungkapan atau perintah dari seseorang, kita harus menanggapinya dengan santun. Nah, perhatikan cara murid menanggapi perintah gurunya berikut ini. Perhatikan ya. Nah, contohnya, ini gurunya, Bu Guru, memerintahkan kepada Dayu. Dayu, bersihkan papan tulisnya ya. Dayu menanggapi dengan santun. Tanggapan yang santun seperti ini, Nak. Ya, Bu, segera saya laksanakan. Contoh berikutnya, Bu Guru perintah kepada Edo. Edo, jangan lupa bersihkan bekas pekerjaanmu. Siap, Bu. Nah, itu cara menanggapinya dengan santun. Nah, ini juga contoh berikutnya. Dan kamu, Benny, bersihkan sampah di bawah mejamu. Baik, Bu Guru. Nah, itu cara menanggapi yang santun. Nah, begitulah cara yang baik, yang santun dalam menanggapi suatu perintah. Apalagi jika yang memerintah orang tua kita. Kita harus menanggapi dengan santun. Biasakanlah menanggapi perintah siapapun dengan santun.
Nah, anak-anak, kalian sudah tahu bagaimana cara menanggapi perintah. Sekarang lakukanlah latihan berikut ini. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat perintah. Setelah tersusun, buatlah kalimat tanggapannya juga. Mari kita mencoba ya. Kita akan menyusun kata menjadi kalimat perintah. Contohnya, nomor 1, sampah pada buanglah tempatnya Ani. Nah, anak-anak diminta untuk menyusun kata-kata yang di acak ini menjadi kalimat perintah yang baik. Susunannya adalah nih, Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, sapulah bersih sampai sekolah halaman. Disusun menjadi sapulah halaman sekolah sampai bersih. Yang ketiga, sepatumu letakkan Beni di. Susunan yang benar, Beni, letakkan sepatumu di rak. Berikutnya, rapikan selesai mejamu kembali bekerja. Susunan kalimat perintah yang benar adalah rapikan kembali mejamu selesai bekerja. Nah, ini nak cara menyusun kata menjadi kalimat. Nah, supaya kalimat perintah ya maksudnya, supaya anak-anak lebih mudah cara menyusun kalimat perintah, anak-anak harus tahu ciri-cirinya. Ciri atau tanda-tanda bahwa kalimat itu merupakan suatu kalimat atau ungkapan perintah adalah adanya kata lah. Ada kata lah. Selainlah juga ada kata kan. Nih, buanglah. Sapulah. Letakkan. Rapikan. Nah, ini ciri-ciri kalimat perintah. Ada lah, ada kan. Kemudian penulisannya di belakang sendiri, di akhir kalimat ini ada tanda seru. Yang kayak pentungan ini namanya tanda seru. Dalam bacaan disebut tanda seru. Paham ya anak-anak cara menyusun kalimat perintah? Kalau sudah, kita ke berikutnya, yaitu membuat kalimat tanggapan atas perintah tadi. Nah, tadi ada perintah, Ani, buanglah sampah pada tempatnya. Ini adalah kalimat perintah. Ada kata lah, juga diakhiri dengan tanda seru. Tanggapan yang santun adalah nih, baik Bu, saya akan buang sampah pada tempatnya. Tadi kan ada kata buanglah sampah pada tempatnya. Ani menjawab, baik Bu, terus di belakang kata baik Bu, ditambah kata-kata yang ada dalam perintah. Baik Bu, saya akan buang sampah pada tempatnya. Berikutnya, sapulah halaman sekolah sampai bersih. Ada kata lah, ada diakhiri dengan tanda seru. Itu kalimat perintah. Tanggapan yang santun. Nah, baik Pak Guru. Berikutnya, Beni, letakkan sepatumu di rak. Ada kan, ada tanda seru. Tanggapannya, baik Bu, saya letakkan sepatunya di rak sepatu. Dan yang terakhir, rapikan kembali mejamu selesai bekerja. Ada kata kan, juga ada tanda seru. Ini kalimat perintah. Tanggapan yang sopan atau yang santun adalah baik Pak Guru. Nah,
Begini anak-anak cara menyusun kata menjadi kalimat perintah dan menanggapi dengan kata yang santun. Kalimat perintah biasanya ada kata lah, kan, dan diakhiri dengan tanda seru. Nah, kita membaca lagi, kita baca sama-sama anak-anak, boleh sama-sama, boleh juga mendengarkan. Bu Hermin akan membacakan. Guru memerintahkan murid-murid untuk mengumpulkan sampah. Sampah yang dikumpulkan adalah sampah yang dapat didaur ulang. Didaur ulang itu diolah kembali menjadi barang yang baru. Misalnya, sampah plastik, kaleng bekas, kertas, atau kardus. Sampah-sampah tersebut mempunyai berat yang berbeda. Berat sampah dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Ayo kita mengukur berat menggunakan timbangan sederhana. Jadi, berat benda itu dapat diukur menggunakan timbangan sederhana. Timbangan sederhana ini adalah alat ukur tidak baku. Nah, untuk bisa menimbang dengan timbangan sederhana, alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama gantungan baju atau hanger ini. Kemudian kelereng. Kelereng ini digunakan sebagai anak timbangannya. Kalau menimbang kan harus ada timbangannya, ada anak timbangannya. Nah, timbangannya ini berupa gantungan baju atau hanger. Anak timbangannya adalah kelereng. Selain kelereng boleh juga yang lain. Ada koin. Koin itu juga bisa digunakan sebagai anak timbangan. Koin atau uang logam. Berikutnya menggunakan kantong plastik transparan atau anak-anak sering sebut kantong asoy yang bening. Sehingga barang yang ditimbang juga anak timbangannya bisa terlihat. Jadi kalau anak-anak mau menimbang dengan timbangan sederhana, ini alat yang diperlukan. Gantungan baju, kelereng, koin atau uang logam, dan kantong plastik transparan. Ini alat-alatnya. Gantungan baju sebagai timbangan, koin dan kelereng sebagai anak timbangannya. Sedangkan kantong plastik sebagai tempat untuk meletakkan barang yang ditimbang juga anak timbangannya. Nah, cara menimbang, perhatikan cara menimbangnya nih. Siapkan alat penimbang dulu. Kemudian, letakkan kedua plastik yang transparan tadi pada kedua ujung timbangan. Nah, dicantolkan di ujung-ujungnya. Setelah itu, masukkan benda-benda yang akan diukur atau ditimbang ke salah satu plastik. Boleh botol, boleh kotak pensil, boleh buku, atau yang lain. Nah, salah satunya ya. Kemudian salah satu kantong plastik tadi dimasukkan kelereng atau anak timbangannya. Kelereng dan koin atau uang logam sebagai anak timbangannya hingga kedua plastik setimbang. Keduanya setimbang. Ini yang digunakan sebagai anak timbangan ini tidak harus kelereng dan koin, bisa yang lain ya. Ini harus setimbang. Nah, kalau anak-anak mau mengukur berat benda setimbang berapa berat bendanya, maka kedua ujungnya ini harus sejajar. Itu namanya seimbang atau setimbang. Kalau berat sebelah, misalnya lebih ini berat botolnya, berarti botolnya masih lebih berat, belum setimbang. Kalau setimbang, tandanya kedua ujungnya ini harus sejajar. Nah, contohnya, beri tanda centang pada benda yang lebih berat. Ini contoh. Ini menimbang botol. Berat botol ada 7 kelereng. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berat
Benda B, kaleng, kaleng bekas 5 kelereng. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang lebih berat? Berarti yang lebih berat itu yang timbangan atau yang isi kelerengnya lebih banyak. Jadi yang lebih banyak kelerengnya yang A. Maka benda yang lebih berat adalah benda yang A. Berikutnya, ini berat gulungan kertas. Berat gulungan kertas A ini 3 kelereng, 1, 2, 3. Kemudian ini berat kertas atau lipatan kardus 5 kelereng, 1, 2, 3, 4, 5. Mana yang lebih berat? Tentu yang lebih berat yang membutuhkan anak timbangan yang lebih banyak, yaitu yang lipatan kardus 5 kelereng. Jadi yang lebih berat adalah benda yang B. Berikutnya, ini menimbang tadi berat lipatan kardus tadi yang di sini 5 kelereng. Sekarang ditambah yang ditimbang yang B 2 kaleng juga sama lipatan kertas atau kardus. Beratnya 8 kelereng. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa benda yang lebih berat itu adalah benda yang lebih banyak anak timbangannya. Jadi di sini yang lebih berat adalah yang B. Karena anak timbangannya 8 kelereng. Ini baru setimbang, ujung-ujungnya sejajar. Berikutnya yang keempat, contoh keempat ini berat A. Ini tadi ada kotak bekas ya, kemasan kotak makanan, kemasan ya. Ini juga beratnya 5 kelereng. Kemudian ini 2 gelas aqua bekas atau gelas air mineral, ada 2 ya, beratnya 3 kelereng. Tadi tentu yang lebih berat yang anak timbangannya lebih banyak, yaitu benda yang A. Paham ya nak ya? Oke, berikutnya kalau sudah paham, kita ke pembelajaran berikutnya. Ibu mau baca dulu ya anak-anak. Ini Pak Guru dan murid-muridnya sedang berolahraga. Kira-kira olahraga apa ya yang dilakukan Pak Guru dan murid-muridnya? Mari kita cermati bersama-sama. Lingkungan sekolah Siti bersih, hijau, dan asri. Di pagi hari, udaranya terasa sejuk. Pagi ini, Siti dan teman-temannya akan berolahraga. Mereka berkumpul di lapangan sekolah. Mereka sangat gembira dan bersemangat. Hari ini Pak Guru mengajak berolahraga sambil bermain. Mereka akan melakukan gerakan melompati rintangan. Nah, alat yang digunakan untuk melompati rintangannya ini, rintangannya dibuat dari karet gelang yang dironce jadi tali. Jadi tali ini terbuat dari karet gelang. Bagaimana caranya ya? Mari kita lihat bersama. Nah, berikut ini adalah urutan gerakannya. 2 siswa merentangkan ujung tali karet setinggi lutut mereka. Direntangkan dan dipegang setinggi lutut mereka. Kemudian, siswa yang lain berbaris berbanjar ke belakang ya, menghadap tali karet dengan jarak siswa terdepan 2-3 meter dari karet. Nah, ini jaraknya kira-kira 2-3 meter. Ini anak-anak siap ya, siap melakukan lompat. Nah, ketika sebelum melompat, anak ini akan mengawali dengan gerakan tolakan. Menolak ya, akan melakukan gerakan tolakan sebelum melompat, menolak dan akhirnya nanti akan melompati ini, tidak menyentuh. Coba berikutnya lihat. Nah, murid-murid melakukan gerakan dengan penuh semangat. Suasana belajar di sekolah Siti sangat menyenangkan. Nah, ini setelah tadi melakukan gerakan tolakan,
Nah, salah satu kaki menjadi tumpuan ya ketika tolakannya, kaki yang lain lompat terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan gerakan tolakan, dilanjutkan dengan gerakan melayang. Ini melayang melompati tali, tidak menyentuh. Nah, setelah melayang, nih anak-anak terakhir dalam rangkaian gerak lompat tali yang terakhir dilakukan adalah gerak mendarat. Kaki kanan mendarat kembali ke tanah disusul dengan kaki kiri. Ini caranya. Jadi ada 3 rangkaian dalam melakukan gerak lompat tali. Yang pertama gerak tolakan sebelum melompat dan dilanjutkan gerak melayang, dan yang terakhir gerak mendarat. Begitu cara melakukan gerakan lompat tali. Nah, tentu murid-murid merasa senang ya. Nah, itu tadi pembelajarannya, yaitu ungkapan dan tanggapan, kemudian menimbang, dan gerak lompat tali. Sekarang Ibu Hermin akan membacakan rangkuman materi hari ini. Nah, perhatikan ya nak ya. Kalimat ungkapan. Ya, kalimat atau ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat atau ungkapan perintah biasanya ditandai dengan penggunaan lah atau kan. Misalnya, buanglah, sapulah, rapikan, letakkan. Kita harus menanggapi perintah siapapun dengan santun. Berat benda dapat diukur menggunakan timbangan sederhana yang dibuat dengan gantungan baju. Anak timbangannya menggunakan kelereng dan uang logam. Anak timbangannya yang untuk menimbang. Nah, timbangan dikatakan setimbang atau seimbang jika kedua lengannya atau kedua ujungnya sudah sejajar. Dalam berolahraga lompat tali, terdapat 3 rangkaian gerakan, yaitu gerak tolakan yang dilakukan sebelum melompat, dilanjutkan gerak melayang, yaitu saat melompat, dan gerak mendarat sesudah melompat. Nah, itu anak-anak rangkuman materi hari ini ya. Sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama ya. Kita akan berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membimbing kami dalam belajar. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kami, juga masa depan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas dari Bu Hermin. Oke, tetap semangat, salam sehat dan bahagia.